Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik. Coba jempolnya mana? Yang terindah di Boleh sama-sama hidup. diangkat tangannya. Mau memuji dan menyembahmu. Kita mau buat hadiah Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan. dan menari. Oke. Meninggikan namamu Tuhan. Coba ikutin gerakannya Kak Sasa ya. Wow. Bisa ikutin gerakannya Kak Aileen. Oke. Sekarang ikutin gerakannya Kak Simona. Oke, kita main drum ya Kak. Kita mau mulai dari awal. Come on, let's go. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang Coba jempolnya mana nih? yang terindah di hidupku. Mau memuji dan menyembah. Kita mau lompat bersama ya. Waduh, dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Hari ini ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus. Sibuk besar nyata di dalam hidupku. Kau beriku sukacita, gantikan sedihku. Kau buatku bahagia karena cintamu. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu. Amin. Ku mau menari, naikkan pujian. Amin. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus namanya Raja segala raja. Everybody sing. dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati Kita mau apa? menari sekali, meninggikan namamu Tuhan. Kita mau loncat lebih tinggi lagi. Meninggikan namamu Tuhan. Sengaja dengan yang terbaik. Meninggikan namamu Tuhan. Everybody say yeay. Coba bisa ikutin gerakannya Kak Sasa ya. Oke. Bisa ikutin gerakannya Kak Aileen. Oke. Dan terakhir gerakannya Kak Simona. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Oke, kita mau buat gerakan kita semuanya. Siap Kak? Oke. Sekarang gerakan tiada ya Kak. Oke Kak. Let's go. Habis ini gerakan apa ya Kak? Oh, drum. Siap Kak. Gerakan drum ya. Wow. Kita mainkan lagi nih sama-sama ya. Siap. Katakan. You can move the mountain. You can move all my troubles. Nothing is impossible to you. You create the universe. You can create my future. Nothing is impossible to you. Kita lompat sama-sama ya. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic God. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic God. Kita mau bikin gerakan gitar ya Kak? Oke Kak. Wah, keren-keren nih adik-adik di rumah nih. Betul banget Kak, betul banget. Kita mau buat gerakan drum sekali lagi ya Kak ya. Oke. Oke. Kita mau lompat buat Tuhan, katakan.
You can move the mountain. You can move all my troubles. Nothing is impossible to you. You create the universe. You can create my future. Nothing is impossible to you. Kita lompat sama-sama ya. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic God. Sekali lagi. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Amen. Jesus, you are fantastic God. Oke, kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita. Sama-sama kita buat tepuk tangannya di atas. Sambil katakan, Jesus, 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 Jesus. Tepuk tangannya semuanya sambil katakan, Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic God. yang lompat buat Tuhan semuanya. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic God. Jesus, you are fantastic God. Mari lagi katakan, Jesus, you are fantastic God. everybody say Yeah! Kita mau coba gerakan piano kak. Oke Kak. Sama-sama kita mau teriak haleluya yang paling keras ya kak ya. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini kita kasih sikap terbaik kita buat menyembah Tuhan. Tutup matanya. Kita mau fokus dan kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita masing-masing. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau panggil Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan. Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku, ajari aku, panggil Roh Kudus, Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Kita sama-sama undang Roh Kudus. Oh Tuhan, kami mau undang Kau Tuhan. Hadirlah Tuhan. Roh Kudus ku datang, penuhilah hatiku, temani aku, ajari aku. Roh Kudus ku datang, penuhilah hidupku, nyatakan dosaku, sucikan hatiku. Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang,
penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku, ubahkanlah hatiku. Katakan dengan tulus, ubahkanlah hatiku. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kiranya firman-Mu berbicara atas setiap kami dan Kau dapati hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Duh, soalnya kok susah banget ya. Kemarin udah gak belajar lagi. Entek Aileen deh. Aileen kayaknya bisa tuh. Sasa, apakah perbuatanmu menyenangkan hati Tuhan? Ini punya siapa ya? Lumayan nih kalau ada isinya. Ambil aja Lagian gak ada yang lihat. Dompetku di mana ya? Kayaknya tadi jatuh di sekitar sini deh. Duh, mana ya? Sasa, kembalikan dompet itu. Balikin gak ya? Gak usah deh. Apa sih? Kamu yang apa? Kamu gitu. Tahu gak? Makanya Syuk. Sasa, kendalikan perkataanmu. Kamu sudah menyakiti hatinya. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak David di sini yang akan menemani kalian di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak David ajak semuanya kita, yuk semuanya sikap doa. Boleh tangannya dilipat, kakinya dilipat, boleh dipejamkan matanya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa supaya firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini, biar kita terima seperti tanah yang subur adik-adik. Yuk kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus ajari kami, tolong kami Tuhan untuk kami mengerti dan Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya katakan amin. Oke adik-adik, hari ini Kak David mau cerita tentang satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya, scene-nya tadi, adegannya yang tadi, di mana ada teman Kak David tadi, yang pertama tadi, dia lupa belajar, atau mungkin dia nggak pede kali ya adik-adik, sehingga ketika ada ujian, ada ulangan, nah orang tersebut mencontek adik-adik. Kira-kira bener nggak ya mencontek itu adik-adik? Dibenarkan nggak? Enggak ya adik-adik. Dan saat itu Roh Kudus sebetulnya udah berbicara dalam hatinya. Roh Kudus sudah menasehati dalam hatinya untuk jangan mencontek. Itu tidak baik, itu tidak benar. Nah adik-adik, pernah nggak kalian itu dalam situasi yang lupa belajar, tidak ingat apa yang dipelajari, nggak pede untuk mengerjakan soal ulangan ujian tersebut? Pernah nggak adik-adik kalian itu punya niatan untuk ngelirik jawaban teman sebelah kalian? Ayo, siapa yang pernah?
Nah, hari ini mengaku dan bertobat ya. Dan tinggalkan dosa tersebut karena itu tidak benar. Karena itu mengajarkan ketidakjujuran. Nah, walaupun mungkin kalian tidak bisa, solusinya dari Kak David ialah belajar. Andalkan Tuhan. Nah, dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong semuanya. Nah, adik-adik, yang kedua nih, tadi kita udah lihat nih, ada teman Kak David yang dompetnya jatuh di halaman. Nah, ditemu nih sama temennya yang lain. Nah, kebetulan di situ tidak ada siapa-siapa adik-adik. Tidak ada yang melihat. Ketika diambil, nah sebetulnya Roh Kudus pun juga bilang nih di dalam hatinya, itu kan bukan punyamu, ayo kembalikan. Nah, ketika waktu teman yang kehilangan ini sedang mencari di mana letak dompet tersebut jatuh, dan orang yang menemukannya ini ada di sana, Roh Kudus bilang lagi nih, ayo kembalikan, ayo kembalikan. Dia yang punya, dia sedang mencari-cari. Ayo kembalikan. Itu suara lembut dari Roh Kudus. Adik-adik, sekali lagi. Roh Kudus berbicara lembut di hati kita. Dia tidak berbicara kasar. Dia tidak membentak-bentak. Dia yang roh yang lemah lembut. Yang menginsyafkan, yang menasihati, yang memimpin kita dalam kebenaran. Sesuai tema kita hari ini, Roh Kudus ialah roh kebenaran. Nah, sebelum lanjut adik-adik, David mau bacakan nih ayat utama dalam firman Tuhan hari ini. Ini pesan Tuhan ya buat kita semua, juga buat Kak David nih. Terambil dalam kitab Yohanes. Yuk adik-adik yang di rumah bisa buka Alkitabnya, juga bisa buka gadgetnya nih. Kak David tunggu. Sudah semuanya? Yuk kita buka dalam Yohanes. Yohanes itu perjanjian lama atau baru ya? Yaps, betul sekali. Perjanjian baru. Yohanes 16. Yuk dibuka. Ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Sampai selesai ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Luar biasa adik-adik ya. Tetapi apabila ianya huruf besar loh adik-adik, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Tuhan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ia memimpin adik-adik, memimpin Kak David juga, memimpin kita semua dalam seluruh kebenaran. Jadi nggak ada yang setengah-setengah nih. Kira-kira nih, Kak David ingat nih, kira-kira berbohong demi kebaikan, itu benar nggak adik-adik? No, kan aku bohong demi kebaikan gitu. Kira-kira benar nggak adik-adik? Salah ya, yang namanya berbohong tetap aja itu dosa. Itu tidak benar. Makanya tidak ada yang setengah-setengah. Makanya firman Tuhan tadi berfirman bahwa ia akan memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, Roh Kudus itu keluar dari pribadi Allah sendiri. Yaitu apa? Roh kebenaran itu. Nah, yang akan memimpin kita dalam setiap langkah kita supaya jalan kita di jalan kebenaran. Nah, adik-adik, ini ayat yang terakhir luar biasa nih adik-adik. Kak David bacain ya.
Roh Kudus atau Roh kebenaran itu akan memberitahukan kita semua, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa adik-adik. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik digerakkan untuk berdoa, ayo cepat berdoa, ayo cepat berdoa. Berarti itu akan terjadi sesuatu di kemudian hari atau di beberapa jam ke depan. Atau di beberapa hari ke depan. Kita nggak pernah ngerti adik-adik. Contoh misal, adik-adik digerakkan ini untuk waktu pas naik motor nih misalnya, atau di dalam mobil, adik-adik dengar suara Roh Kudus. Ayo berdoa, berdoa. Apa yang adik-adik lakukan? Mengabaikannya, atau adik-adik mau belajar taat? Sekalipun kan nggak ada apa-apa. Kenapa suruh berdoa? Kan jalannya juga sepi-sepi aja. Tapi adik-adik, hari ini firman Tuhan berkata, marilah kita belajar taat kepada suara Roh Kudus yang lembut itu. Walaupun kita tidak melihat sesuatu bahaya atau apapun, tapi percayalah, belajar taat itu lebih baik. Nah, karena Roh Kudus yang lebih tahu apa yang akan terjadi beberapa menit, beberapa jam. Walaupun kita nggak merasa baik-baik aja kok rasanya, Kak. Tapi kalau adik-adik percaya bahwa Roh Kudus itu yang paling benar, adik-adik belajar taat, adik-adik mau berdoa, adik-adik akan terhindar dari apa yang dirancangkan oleh si jahat. Mungkin Roh Kudus akan bilang, ayo cepat berdoa. Mungkin 1 jam ke depan ada kecelakaan di depan yang juga akan menimpa mobil adik-adik yang kendarai. Wah, bahaya ya adik-adik ya, kalau kita itu mengabaikan Roh Kudus, Roh kebenaran yang sudah bilang ke dalam hati kita. Bahaya ya adik-adik, tapi beruntunglah. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, yang mentaati suara Roh Kudus, walaupun itu kecil ya adik-adik ya, walaupun itu perintahnya kecil, orang cuma suruh berdoa aja kok. Cuma suruh berdoa sebentar, aku percaya Tuhan Yesus yang menyertai, menutup bungkus seluruh hidupku, kendaraan yang aku pakai, kami dibebaskan dari yang jahat, kecelakaan, maut, menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika adik-adik taat, nah adik-adik juga akan dapat mukjizat, terhindar dari segala mara bahaya. Oke. Nah, Kak David mau lanjut nih. Cerita scene yang ketiga itu di mana temannya Kak David tadi, mereka berdua itu bertengkar adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak di sekolah melihat teman kalian bertengkar hebat? Sampai mungkin nggak pukul-pukulan sih. Kalau pukul-pukulan udah ketahuan langsung dimasukkan di ruang guru kali ya. Ejek-ejekan. Nah, sampai keluar makian. Maaf ya adik-adik, sampai keluar omongan yang kotor, omongan yang tidak perlu didengar itu. Nah, pernah nggak adik-adik? Atau jangan-jangan adik-adik sendiri nih yang pernah mungkin jadi korbannya pembulian, atau adik-adik secara emosional tidak sengaja keluar dari mulut adik-adik mengatakan teman kalian itu, waduh, sesuatu hal yang buruk terhadap teman kalian. Pernah nggak adik-adik? Nah, hari ini firman Tuhan katakan apa coba? Di dalam mulutmu itu mengandung kuasa. Ikuti kata-kata Kak David. Kuasa. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kuasa dalam lidah kita, mulut kita, hendaklah kita ini berkata-kata yang baik, yang sedap didengar. Seperti firman Tuhan katakan, hendaklah yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itulah yang kita ucapkan. Supaya hidup kita jadi berkat, jadi terang dan garam dunia yang mewarnai kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang kegelapan ini. Wah, adik-adik, dari peristiwa sin tadi yang temannya Kak David yang dua tadi bertengkar, sampai yang satu ini mengeluarkan kata-kata makian sehingga melukai temannya, sampai temannya nangis adik-adik. Waduh, kira-kira hatinya sangat terluka ya.
sampai menangis sedemikian itunya. Lalu Roh Kudus berbicara dengan lembut dalam hati orang yang memaki tersebut. Sudah, minta maaf, hentikan. Melalui kata-katamu itu, dia sampai nangis loh. Dia terluka. Dia menderita dengan kata-katamu itu tersebut. Ayo minta maaf. Nah, adik-adik belajar ya. Taat kepada suara Roh Kudus, yaitu suara roh kebenaran. Dia yang akan memimpin kita ke jalan kebenaran. Dia tidak akan memimpin kita ke dalam jalan kesesatan. Tidak mungkin adik-adik. Roh Kudus akan sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah kita saling mengasihi. Nah, seperti hukum terutama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan apa adik-adik? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihilah sesamamu manusia. Kira-kira adik-adik memaki, membuli, bahkan sampai memukul, kira-kira mengasihi sesama enggak adik-adik? Enggak ya, itu malah tidak jadi berkat dalam hidup saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tapi biarlah setiap anggota tubuh kita, baik tangan, kaki maupun mulut kita ini, kita mau gunakan untuk jadi berkat. Memberitakan kabar baik, keselamatan. Mulut kita penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan hal-hal yang manis, sedap didengar, dan memuliakan nama Bapa di surga. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan apa? Kita mau taat mendengar suara Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kita, Kak David dan adik-adik semua, ke dalam jalan kebenaran. Dan tidak akan membawa kita ke dalam kesesatan. Oke adik-adik. Nah Kak David sekarang mau ajak adik-adik kita semua berdoa untuk terima Roh Kudus, roh kebenaran untuk tetap tinggal dalam hati kita semua selamanya. Yuk, semuanya boleh pejamkan mata. Yuk kita mau undang Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Tinggal Tuhan, memimpin hidup kami dan jangan pernah lepaskan kami. Tuntun kami Tuhan ke dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan sampai akhir zaman. Engkau yang menasihatkan, Engkau yang menginsafkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengaku akan setiap kesalahan, akan setiap ketidakjujuran, berbohong, apapun itu, yang itu dosa Tuhan, yang itu tidak menyukakan hati-Mu. Hari ini kami mengaku Tuhan, kami mengampuni, kami minta ampun juga terhadap siapapun yang telah kami sakiti, dan kami juga mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan Roh Kudus, tetap tinggal dalam hati kami, tinggal selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau di penghujung acara. Kak David mau doa berkat buat kita semua. Buka tangannya lebar-lebar, lebar lebih lagi. Kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Yuk semuanya sikap doa. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan, yang terbaik yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami terima kesehatan, kami terima berkat Kau yang menjagai pergaulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan dijadikan Tuhan berhasil. Engkau yang melindungi keluarga kami, kendaraan yang kami pakai,
semuanya disertai, semuanya dilindungi, diproteksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pergaulan kami Tuhan, biar hidup kami Tuhan jadi berkat Tuhan. Dan kami makin cinta Tuhan Yesus, makin mengenal Tuhan Roh Kudus, dan melakukannya kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya.